Halo Orange Squad and KTM Lovers. Balik lagi di channel YouTube-nya Monkey World Garage TV, masih bersama gue Herman MWG. Oke guys, udah lama kita nggak ngebahas modifikasi gokil yang dilakukan oleh Monkey World Garage untuk teman-teman MWG Squad, ya kan? Nah, sekarang kita bakalan bahas lagi setelah sekian lama. Jadi ini Duke 200 Gen 2, ya kan? Punyanya Om Sandi yang dipercayai atau mempercayai Monkey World Garage atau EWG untuk memodifikasi tunggangannya, yang mana ini bisa dibilang tunggangan pertama, KTM pertamanya Om Sandi, ya kan? Jadi dia pengen motor ini berubah total, pengen ini gini, modifikasi dengan perubahan yang bisa dibilang total dalam artian head to toe, dari braking system, terus looks-nya dan yang lain-lain. Tapi di luar itu juga fungsionalnya masih tetap dapat. Jadi masih bisa dipakai buat touring, masih bisa dipakai buat ngeceng pastinya, ya kan? Atau dipakai buat riding biasa, ya kan, San Mori atau ya jalan-jalan. Nah, ini motornya Duke 200 tahun 2022 Gen 2, ya kan? Yang kita touch up atau kita modifikasi, ya kan? Gokil ya. Oke, kita bahas yuk modifikasi apa ya sih. Jadi gini, seperti biasa, pasti Monkey World Garage gua sendiri pasti kita brainstorming dulu, kita ngobrol dulu sama si pemilik, maunya konsepnya kayak gimana, maunya dijadikan seperti apa. Nanti kita akan ikutin modifikasi sesuai kebutuhan. Karena kenapa? Modifikasi itu relatif, modifikasi itu kita nggak bisa bilang, oh modifikasi begini bagus dan itu akan fit ke semua orang. No. Jadi modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita bahas. Sama, yang paling simpel dan kelihatan dari paint. Paint, memang ini warnanya sudah putih, ya kan? Tapi ini kita repaint ulang. Jadi di repaint ulang untuk ya bisa bilang hampir semuanya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin, velg warnanya udah gunmetal, ya kan? Terus subframe sudah gunmetal. Setelah itu body, walaupun memang benar-benar sama-sama putih, tapi udah kita repaint ulang dan kita kasih dekal ulang. Nah ini sebetulnya kita ngonsepin bareng-bareng, cuman ada ada tempat catnya Om Sandi yang lakukan ini. Jadi bukan kita, cuma kita bisa bilang kolaborasi untuk catnya, gitu, untuk motif dan segala macam. Akhirnya itu Om Sandi bawa ke teman-temannya, ya kan? Jadi banyak teman-temannya Om Sandi juga yang support untuk motornya biar bikin jadi lebih makin keren. Pertama adalah di paint. Paintnya udah keren banget. Kita bikin dengan subframe yang velg yang gunmetal, jadi fit in warnanya. Setelah itu simple knalpot, karena dia pengennya putih hitam, dia pengen elegan, ya kan? Jadi modifikasinya elegan tapi look sportinya tetap keluar. Jadi untuk knalpot kita pasangin Verigus, ya kan, ini made in Taiwan, slip on, karena kita udah ada semua slip on pipe-nya yang Vexer, suaranya jadi bisa lebih keluar, ya kan. Setelah itu tail tidy kita ganti karena biar nggak terlalu panjang seperti spakbor original, ya kan. Single seat seperti biasa pasti kita pasang. Kenapa? Karena single seat ini ngebikin motor jadi kelihatan lebih padat, kelihatan lebih keren kalau memang kalian jarang boncengan, ya kan. Habis itu seperti biasa FXR front slider kita pasangin. Nah, di sini gue pengen ngeliat motor ini kalau dipakai touring, dipakai riding itu tetap masih functionnya ada. Walaupun keren bentukannya, tetap functionnya ada. Dan lebih compact untuk keseluruhan si motornya. Itu kita pasangin lah Feature Ice F1. Feature Ice F1 kita pasang di bawah. Kenapa gue pilih F1? Memang kita ada F1 atau F1 Pro, tapi F1 itu gue yang paling suka untuk dipasang di motor-motor kayak Duke, motor streetnya KTM, ya kan. Kalau motor yang adventure F1 Pro ataupun yang di atasnya oke. Tapi kalau untuk Duke paling fit
in itu adalah yang versi F1 dari Feature Eyes. Kita pasang di bawah, jadi lampunya juga nyorotnya pas, nggak akan nyelowin orang depan. Terus abis itu kita ke bagian disc brake depan untuk braking system. Ini kita rubah dari 300 ke 320, ya kan? 300 ke 320, dan di sebelah sini nanti akan dikasih lihat detailnya sama Lutfi. Di sini kita pasangin air scoop untuk braking. Jadi kenapa? Karena ya kalau misalkan Om Sandi lagi pengen speeding, dia bakalan lebih cepat dingin untuk braking system depan, biar si air scoopnya berfungsi untuk nangkap angin dari depan untuk masuk ke kaliper, ya kan? Habis itu kita naik ke atas, tadi bicara braking, kita ganti ininya pakai Verigus. Jadi Groza itu brand lokal, walaupun memang produksinya masih sama mungkin di Taiwan atau di Cina, tapi dia ngeluarin produk braking system sama kopling yang mirip. Kalau sekilas modelnya ini mirip kayak brand-brand yang besar yang udah ada, tapi gue akuin ini bagus banget, makanya gue langsung oke, kita pasang ini aja. Karena kenapa? Warnanya juga cocok. Kita pilih warnanya bronze. Kita pilih silver untuk levernya, untuk fuel capnya kita pilih silver juga. Jadi biar masuk ke warna si subframe dan velg, dan masuk ke warna stang, ya kan, yang masih silver. Jadi braking system kita pakai Groza yang 16 mili, dia 17 sampai 19 mili sampai 19 mili. Terus untuk kopling juga sama, ini peringan kopling, jadi maksudnya ganti yang lebih besar, dia 24 mili untuk si clutch-nya, ya kan. Jadi biar fungsinya tetap ada, maksudnya looks-nya oke, fungsinya oke. Terus habis itu jok. Nah, jok ini kita samain juga nih kalau nggak salah di red black jok, ya kan. Red black jok ini gue akuin, gue juga selalu kerjasama sama dia kalau untuk urusan custom jok. Itu bagus banget untuk perpaduan warnanya, untuk perpaduan kulitnya ini oke banget, ya kan. Habis itu lagi ada tambahan kecil-kecil kayak tank pad, kita pasangin power part karena gue pengen motornya dengan cat baru tetap masih ketahan. Dan ini power part model yang terbaru, nanti bakalan ada detailnya dan semua pasti ready di Monkey Garage. Terus, nah kita tambahin karena memang Sandy William ini public figure yang senang bermotor, dan dia MWG squad, dia orange squad, ya kan. Terus kita juga sama, kita as a dealernya Retouch. Kira kolaborasi juga antara Sandy dengan Retouch, dan kita pasangin di sini Retouch kayak Alien Rider ya, Retouch riding system disebutnya, ya kan. Tapi ini apapun pilihannya, mau Retouch mau Alien Rider, karena memang sama sekali bentuknya sama dan ini bisa kalian pakai gitu. Jadi kita pasangin Retouch di tengah, jadi pas riding position kalian lihat ya tuh, pada saat dipakai Sandi pakai, dia masih bisa ngelihat si Android Auto-nya, buat mapnya, buat angkat telepon, buat dengerin musik, itu ada di sini. Jadi gokil banget ya. Habis itu kalau tampilan, oh ya sorry, Retouch ini juga dia ada yang pasti selain Android Auto, dia ada dashcam depan belakang. Jadi lo bisa record perjalanan lo selama lo jalan-jalan, ya kan. Terus ada, nah seperti biasanya gue kalau untuk Duke Gen 2, gue selalu ngerubah modifikasi itu, pasti gue ganti headlamp pakai 390, ya kan. Itu emang ciri khasnya Monkey Garage banget gitu. Cuman Sandi ngerasa dia udah cukup puas dengan headlampnya, cuman dia pengen upgrade lampunya. Akhirnya dia gak upgrade lampu ini pakai Bull Eyes. Yes, Bull Eyes ini. Jadi ini dibikin kayak proyektor, ya kan. Terus biled, jadi dan ini terang banget gitu, bentuknya keren. Terus yang gokilnya bisa kita atur pakai handphone untuk warna-warnanya, jadi daylightnya bisa berubah warna. Jadi ini gokil juga sih. Dan tadi mikir, oke Om, nggak usah lampunya, gue tetap pengen pertahankan 200-nya atau Gen 2-nya, 200 dan 2,5 kan sama ya. Tapi gue pengen ada upgrade di lampu headlampnya, di lampunya. Akhirnya jadinya kayak gini, dan menurut gue ini gokil. Ntar bakalan lihat dari detailnya kayak gimana. Nah, jadi ya kayak gini. Ini desain atau modifikasi yang kalau menurut gue simple, elegan, sporty, dan yang pasti bisa kalian gunakan untuk kebutuhan kalian berkendara kemanapun. Nah, sekarang lo mau tahu nggak siapa sih Sandy William itu, ya kan?
dan orangnya seganteng gua atau gantengan dia, ya kan? Kita panggil yuk, San. Halo. Hehehe, what's up? Baik. Nah, inilah Sandy William. Ya halo, salam kenal. Saya Sandy William. kayak sama senior loh. Ya kan emang senior kan? Nah, ini Sandi itu MG Squad. Yep. Ya, dia Orange Lovers pastinya, ya kan? San, kita ngobrol-ngobrol santai, San, tentang Boleh. motor lo. Karena selama ini di YouTube memang Kiris masih kita edukasi informasi. Informasinya itu banyak motor-motor udah kita modif. Biar teman-teman punya referensi. Jadi memang ini ya nanti juga pasti B-roll-nya akan banyak, detailnya akan banyak. Kenapa? Biar teman ada referensi buat modifikasi motornya. San, pertanyaanku pertama. Kenapa lo pilih KTM? Oke. Kenapa gue pilih KTM? Yes. Karena pertama nih Om, gue cerita dulu. Boleh? Sebenarnya orang itu banyak ya untuk hobi motor sport dan sebagainya kayak gitu kan. Oke. Nah, karena gue itu larinya untuk bukan cuma sekedar hobi, Ya. tapi mencari kepuasan dengan model yang lain. Karena kan di luar nggak pengen kayak pada umumnya lah ya, motor Ya. sport semua gitu, gitu ya. Nah, jadi gue tuh milih ini kan naked ya, katanya. Yap. Dok ini naked, sport naked gitu kan. Pas gue cari referensinya, gitu kan. Akhirnya nemulah KTM Dok ini 200 gitu kan. Oke. Tapi sebelum gue ambil ini motor, gue research dulu. Oke. Lo makanya cari tahu dulu info-infonya. Cari tahu dulu gitu kan. Pas gua wah bagus nih gitu kan, karena juga KTM Dok ini dia sporty terus agresif juga karena kan bodinya kayak nancep gitu kan. Terus juga pas gua cek lagi dia tenaganya itu kalau nggak salah 25 HP. Iya kan? 25 HP. 22 sampai 25 HP betul. Iya. Memang 200. Memang kalau KTM dia untuk power oke, apalagi torsinya. Iya. Terus juga ABS juga. Yes. Terus juga one brake itu kan di situ. Yap. Terus ya overall sih gue suka sama KTM karena beda dari yang lain lah. Berarti Gue suka. Nah, itu kebanyakan sebetulnya emang gini, termasuk gue San. Gue suka sama KTM dari pertama kali sampai akhirnya kita ciptain, gue lahirkan Monkey World Garage. Gue create Monkey World Garage karena memang suka sama keunikannya KTM. KTM itu tetap beda dari yang lain. Ya selain dia brand Europe, ya kan. Walaupun produksinya sudah di Asia semua, tapi tetap desain dan semua itu tetap bikinan masih Eropa, masih murni dari si KTM-nya dengan timnya Kiska Design namanya. Itu selalu punya desain yang unik. Dari motor yang 200 cc ya kayak gini sampai yang 1300 yang terbaru yang lo udah lihat kan, tampangnya sangar begitu ya kan. Jadi memang KTM punya ciri khas yang berbeda gitu. Salah satu juga masalah mesin. Mungkin kalau di motor-motor umum atau Jepangan silinder diutamain. Betul. Semakin banyak gitu kan, semakin keren gitu. Kalau di KTM ya dia tetap konsisten dengan satu silindernya untuk yang 200 sampai 390. Tapi powernya nggak kalah sama yang banyak silindernya gitu. Sama yang kubikasinya lebih gede pun kita nggak kalah lah istilahnya. Terus body tadi benar kayak Sandi bilang, ini body tuh agresif banget. Lo kelihatan badass-nya ada, cool-nya ada, ya kan? Apalagi dia kalau ada yang make, ya kan? Terus dengan ada modifikasi kayak gini, sebetulnya modifikasi ini kita udah pernah lakuin beberapa step ya. Kita ada lakuin banyak percobaan dari masalah painting, decal, sampai akhirnya kita tentuin kayak gini. Lo pilih seperti ini dan gue juga ngeliat, oke, ini setuju banget gue karena ini keren, ya kan? Nah, San. Oke, pertama KTM kayak gitu. Kedua, kenapa lo pilih ke Monkey World Garage? Karena gue pribadi gue nggak tahu ya bengkel yang khusus KTM itu di mana. Pas gue cari tahu dan sama Om Jerry dikasih tahu, ini KTM bengkel yang bener-bener ngurusin KTM, cuman KTM aja itu di Monkey World Garage. Ya betul sih. Gitu kan. Modifikasi, modifikasi dan ya kebanyakan peralatan aksesoris KTM itu ya di Monkey World Garage sih. Iya sih. Emang sih
Iya. Iya sih, bener sih. Jujur, ini gue bukan di endorse bagaimana ya sama Om Herman atau Monkey Walk Garage. Yang gue tahu bengkel khusus KTM ya cuma di Monkey Walk Garage saja. Iya Itu aja sih. Gue nggak tahu. Ya memang benar. Maksudnya gue juga kita bisa declare, bisa klaim. Yep. Kalau gue saat MWG di Jakarta apalagi, satu-satunya memang yang spesialis buat KTM ya memang kita. Maksudnya lo bener-bener dari kalau bicara fashion tuh head to toe lah. Lo dari head to toe tuh semua ada. Kebutuhannya ada, modifikasi, spare part, apalagi aksesoris ya semua lah. Yeah. Semua bahkan mungkin riding gear sih kita nggak lengkap tapi ada. Oke, jadi itu. Terus gue sih thank you pastinya, kenapa? Karena Sandi mempercayakan ke kita Monkey Walk Garage. Dan San, kan gue ini juga kita ada kolaborasi sama teman-teman, bener gak? Betul. Kayak chat itu memang kita ada tim repaint, kalau kita kan kita ngomong sama lo. Tapi karena Sandi juga punya teman, ini chat kemarin siapa San, lupa gue namanya? Surya Painting. Oke, Surya Painting tuh oke. Gue seperti yang gue harapkan. Jadi selama ini tadi gue bilang kita brainstorming, ngetes lah, dekal begini, pokoknya pengen stripingnya begini. Terus gue cuma ngasih gambaran bagusnya, stripingnya lancip-lancip, bla 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 bla. Terus Sandi coba komunikasi sama tim dari Surya Painting, dan dia bisa mewujudin kayak gini, dan gue akuin oke, gitu lah. Dia ngejar warna ini, nyamain sama velg itu oke. Jadi oke juga, maksud gue ya oke, ini good job lah, maksudnya kita kolaborasi yang keren tuh kayak gini. Jadi kita beda tempat tapi kita bisa nyatuin pikiran jadi satu satu media atau satu hasil yang bagus gitu. Oke, habis itu apalagi San yang kalau kita kolaborasi selain Surya Painting, terus Red Black, Jok, terus ini retouch, yes, karena emang kita juga dealernya mereka. Iya. Dan terakhir adalah ini si Groza. Oh ya, Groza. Groza insya Allah bakal mau masuk. Yes, MWG. Masuk ke kita juga. Karena kenapa? Kita appreciate kok sekarang gini. Nggak semua harus branded San. Betul. Nggak semua lo masang harus, ya let's say kita sebutin Brembo, atau Sato, atau you name it, apapun itu. Tapi kalau ada brand lokal, walaupun memang itu produksinya masih impor, cuman brand lokal dan kualitasnya bagus, why not? Gitu. Karena satu dari segi budgeting juga dia lebih ekonomis, ya kan? Kedua, functionnya sama, itu yang paling penting. Looks-nya oke. Bener gak? Kan kayak gue ngomong ke lo. Pokoknya selain kita bicara looks, tapi functionnya harus sesuai. Functionnya harus benar-benar ya berfungsi dengan baik, ya kan? Oke, berarti Surya, Red Black, terus Groza, habis itu udah sih ya. Terus itu sih. Yang lainnya udah ya. Iya. Nah, lah nanti bakalan kasih lihat detailnya deh. Nanti bakalan Lutfi ngasih lihat detailnya semuanya kayak gimana. Oke, sekali lagi San, thank you kalau lo udah percaya sama Monkey Walk Garage untuk modifikasi motor lo. Terima kasih banyak Om Herman, Monkey Walk Garage juga. Sama-sama bisa bantu ini motor jadi kayak begini nih. Gokil. Hah? Nama apa? Nama motor. Oh, kalau gue biasanya di MWG, ya tadi Lutfi ngingetin. Di MWG itu ada nama-namanya tuh. Nah, 390 Adventure gue itu namanya Barong. Nggak tahu tuh, sebut aja tuh Barong. Chef Moto Barongsai. Karena dia dari Cina kan. Terus emang posisi juga sama gitu, kayak bandel gimana gitu loh. Terus 790 Meong. Itu ada historinya Meong tuh. Motor baru beres gue modif. Tiba-tiba kepleset cuma gara-gara kucing. Motor baru beres kita modifikasi full, ya kan? Kepleset gara-gara kucing, makanya kita panggil Meong. Terus si yang baru 390 Duke yang baru Nibiru, karena dia warnanya kan biru kan, dengan itu kita sebut Nibiru. Motor lo ada namanya nggak sih? Siapa gitu? Ada Milah lah apa gitu, ada nggak sih? Kalau namain sih kayaknya nggak ada sih. Belum kepikir sampai ke situ sebenarnya gitu. Iya. Ya biasanya sambil berjalan sih. Sambil berjalan. Terus ada itu lo suka apa, atau mungkin nama cewek lo, atau mungkin nama apa ya kan? Temen gue ada nama bininya, motornya tuh dinamain Ina. Ya karena bininya namanya Ina, ya dinamain Ina. Atau siapa lagi tuh, banyak lah rata-rata kayak gitu kok. Apalagi kalau dia udah cinta banget sama motornya, pasti udah dianggap ya kayak
pasangan di luar di rumah ya. Kalau dia pas berkendara kan Iya, tinggal iya. kita berdua. Iya. Benar ya? Iya. Oke, jadi ya masih thank you ya San udah ke MWG dan percaya sama kita untuk ngegarap motor lo. Dan yang pasti nanti karena Sandi juga bagian dari MWG Squad pastinya bareng sama Om Gary Iskak, sama Om Itok, sama teman-teman yang lain, sama semua MWG Squad di luar sana, ya kan? Kita bakal ngadain yang namanya Orange Nation yang kedua, San. Oke. Orange Nation kedua itu 30 tahun perayaan 30 tahunnya KTM Duk lahir di dunia. Itu Wow. kampanyenya KTM. Mantap, keren. Itu di tanggal 1 Desember. Desember. Yes. Insya Allah tanggal 1 Desember. Dan pasti Sandi bakalan ada di situ. Ya. So buat kalian semua pengguna KTM ataupun yang tidak, benar nggak San? Ya. Bisa datang, join, bisa ikutan. Gitu. Dan pasti ntar kita bakalan kasih info-infonya lah. Mau nanti acaranya di mana dan segala macam. Tapi itu konsep yang bakalan kita atau acara yang akan kita bikin dalam waktu dekat. Oke. Gitu. Mantap. Ditunggu acaranya. Yes. Oke San, sekali lagi thank you banget. Ya. Siap, Om. Thank you banget. Siap. Terus yang pasti jangan lupa like, apalagi sih Subscribe and share. share. Lalu kasih tahu ke teman-teman kalian semua Monkey Walk Garage, terus juga motor-motor yang ada di Monkey Walk Garage seperti apa gitu. Yes. Langsung Hasil cek aja. modifikasi kita ya. Ya. Buat referensi kalian gitu. Ya. Terus yang pasti juga jangan lupa follow IG kita di Monkey Walk Garage _official. Itu untuk yang foto ya galeri bisa kita sebut. Iya, ya. Kalau untuk katalog sama untuk jual beli motornya di Monkey Walk Garage _katalog. Kalau lo San, IG lo? Ya langsung aja cari Sandy William _. Oh. Aja sih. Makanya lo tahu deh, apalagi kalau yang gadis-gadis muda, Aduh. ini idaman banget nih, idaman banget pokoknya deh. Oke, kalau gitu, San, thank you banget ya. Siap, Om. Sampai ketemu lagi di YouTube-nya Monkey Walk Garage selanjutnya. See you. See you.